Dan yang berikutnya jelas Ramadan, kenapa para salafun saleh sangat antusias untuk mendapatkannya, karena mereka hendak mendapatkan pahala yang sangat besar dan mereka menginginkan grand prize. Nah, grand prize-nya itu adalah Lailatul Qadar. Itu yang paling inti daripada bulan Ramadan yang ingin mereka dapatkan. Kita lihat di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Kullu amali ibni Adam yudha'af." Semua amalan anak cucu Adam itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hasanatu asyru amsaliyah, satu amal perbuatan akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, ya. Ila sab'i mati di'fin. Ada yang bahkan tidak hanya 10 kali lipat dilipat gandakan, tapi bisa sampai 700 kali lipat. Ya, ini seperti pahala infak di jalan Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah, surah nomor yang kedua, pada ayat 261, ya. Itu orang-orang yang berinfak fisabilillah seperti orang yang menanam benih, ya, kemudian dari benih itu tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 butir, ya, buah-buahan atau bunga kalau itu tanaman bunga, ya, atau biji-bijian kalau itu memang tanaman bijian. 100 kali 7, 700. Qala Allah azza wa jalla, kata Nabi SAW, tapi Allah SWT berfirman, illa sauma, hanya ada satu amalan yang tidak dibuat seperti itu, tidak dikalikan 10 atau tidak dikalikan 700, kecuali puasa. Bukannya puasa lebih kecil, tapi justru lebih besar, ya. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untuk aku saja, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa ana ajzi bihi, maka akulah yang memberikan pahala langsung, ya. Jadi tidak memakai kalkulasi angka lagi, ya. Kalau puasa Ramadan, ya da'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Allah SWT berfirman, karena orang yang berpuasa dia telah meninggalkan syahwat dan makanannya demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Kemudian yang kedua yang perlu kita lakukan, selain tadi berdoa banyak-banyak agar disampaikan kepada Ramadan, yang kedua banyak melakukan pemanasan. Apa yang dimaksud dengan pemanasan? Ini pemanasan ibadah, ya. Jadi kalau kita lihat ibadah itu di dalam Al-Quran Al-Karim, satuannya itu adalah perlombaan. Kita bisa melihat di Quran surah Al-Baqarah, surah nomor yang kedua, pada ayat 148 Allah berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah, ya, dalam melakukan amal soleh. Satuannya perlombaan, ya. Maka bagi para ahli takwa, Ramadan itu adalah ibarat olimpiade, ya, olahraga yang berkumpul di satu momentum, dan berbagai varian olahraga itu ada, itu kan olimpiade. Maka Ramadan pun juga demikian, diibaratkan seperti Ramadan, diibaratkan seperti olimpiade, karena di dalam bulan Ramadan itu banyak sekali ibadah. Ada puasa Ramadan, ya, ada sedekah, ada zakat fitrah, zakat mal, ada umrah di bulan Ramadan, ada tarawih, ya, ada qiyamul lain, ada sholat witir, ya, ada apa lagi, membahagiakan tetangga, membahagiakan orang tua, membahagiakan sama kaum muslimin, memberi bukaan kepada orang yang berpuasa. Banyak sekali amalan-amalan berkumpul di satu momentum bulan Ramadan. Maka isinya itu macam-macam, ya, seperti dalam olimpiade isinya macam-macam cabang pertandingan olahraga. Nah, yang ingin saya tekankan, coba kita renungi, ada nggak sih kalau atlet olimpiade mau bertanding, ya, tapi dia nggak melakukan pemanasan, ya. Atau atlet sepak bola deh, karena sepak bola ini banyak digemari oleh kita semua. Atlet sepak bola, ya, itu kan kalau ingin pertandingan, ya, 90 menit, ya, 2 kali 45 menit. Nah, itu kan mereka pasti melakukan pemanasan dulu, loncat-loncat, lari-lari, ya, kemudian patahkan kepala, leher, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Bahkan pemain penggantinya saja, ya, cadangannya pun juga melakukan demikian. Tidak hanya yang ingin langsung bertanding, padahal mereka itu semua adalah atlet papan atas yang sudah terlatih, ya. Nah, kalau kita bayangkan dan analogikan, mungkin enggak kalau Ramadan sudah di depan mata. Nah, ini tinggal 3 hari atau 4 hari saja, ya. Dan kita bukan ahli puasa papan atas, kita bukan ahli tahajud papan atas,
kita juga bukan ahli tilawah Quran papan atas, ya. Kita juga bukan ahli zikir papan atas, bukan ahli sedekah papan atas. Kemudian kita masuk ke bulan Ramadan begitu saja tanpa ada pemanasan. Kira-kira bagaimana? Ya, pasti kita akan kelelahan, pasti kita akan jenuh dan bosan, dan pasti kita akan keram ketika beribadah, seperti keramnya para atlet ketika bertanding tanpa pemanasan, ya. Nah, maka kalau ada orang masuk bulan Ramadan, tiba-tiba di hari pertama dia tilawah Quran 2 juz, 3 juz, ya. Nah, itu luar biasa, itu banyak, itu 2 juz 3 juz banyak, saya katakan. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban, bulan Rajabnya, bulan Jumadah Tsaniyah, bulan Jumadah Ula, ternyata dia nggak pernah satu kali pun membuka mushaf. Memang buka mushaf itu cuma ketika momen bulan Ramadan saja. Kemudian di hari pertama dia langsung baca tilawah 2 juz 3 juz. Kira-kira apa yang terjadi? Pasti hari keduanya itu sudah bosan, ya. Hari ketiganya sudah nggak mau baca lagi, ya. Hari keempatnya udah dibiarkan tuh mushafnya kembali berdebu di etalase miliknya di rumah, ya. Nah, maka mari mulai hari ini kita latih kembali, ya. Kita lakukan pemanasan kembali, ya. Kita review kembali amalan-amalan soleh, ya. Kita mulai coba bangun malam, ya. Latih dengan witir terlebih dahulu, ya. Besok malamnya lagi mulai ada tahajud 2 rakaat, besoknya lagi dilatih menjadi 4, besoknya lagi sudah ada tarawih, maka sudah mulai agak terbiasa, ya, melakukan qiyamul lail ketika di bulan Ramadan, ya. Dalam beberapa minggu ini coba kita paksakan diri kita untuk bersedekah, apalagi, ya, sedekah ketika di masa yang sulit seperti ini, masa di mana terjadi wabah pandemi COVID-19, semua membutuhkan sedekah, ya. Maka sedekah ketika momen seperti ini pahalanya jauh lebih besar dibandingkan ketika dalam kondisi lapang dan tidak sulit, ya. Para ulama mengatakan Rajabu syahru ilqa'il bidhr, sebenarnya bulan Rajab itu adalah bulan di mana kita, ya, menyebarkan benih-benih untuk ditanam. Wa sya'banu syahrus saqi, kemudian di bulan Sya'ban kita mulai menyiram-nyiram benih tersebut, ya. Wa Ramadan syahrul hasad, baru bulan Ramadan itu hanya tinggal memanen saja tanaman tersebut, ya. Jangan dibalik, bulan Ramadan itu buat menanamnya, ya. Kemudian bulan Syawal itu menyiraminya, ya. Kemudian setelah itu Zulqa'dah dan sebagainya baru panen, enggak, ya. Jangan dibalik seperti itu. Maka kata para ulama, faman lam yazra' bizrat ta'ati fi Sya'ban, kalau seandainya seseorang tidak memulai untuk, ya, menanam benih, ya, ketaatan ketika di bulan Rajab, dan tidak memulai untuk menyirami ketaatan tersebut di bulan Sya'ban, maka bagaimana mungkin dia akan memanen rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika di bulan Ramadan, ya. Kemudian yang ketiga, perbanyak istighfar dan taubat, ya. Perbanyak istighfar dan taubat ini sangat penting. Memang kita bukan, ya, hendak menyambut kemaksiatan, justru kita hendak menyambut sesuatu yang sangat diagungkan, yaitu Ramadan. Lalu kenapa kita harus memperbanyak istighfar dan taubat, ya? Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita itu berat untuk menjalankan ibadah, bahkan ketika sudah ada momentum bulan Ramadan kita masih berat saja, padahal sudah tahu keutamaannya beribadah di bulan Ramadan, itu sebenarnya membuat berat itu karena dosa-dosa yang sudah menumpuk pada diri kita. Begitu banyak dosa, ya. Ibarat dosa itu seperti beban yang kita angkat di tengkuk atau pundak kita, terus menerus banyak bertambah berat, ya. Sehingga kalau kita melakukan sholat, ya, itu seperti kita sedang menggendong tas keril, ya, atau tas gunung 15 kilo 20 kilo. Kira-kira kalau kita dalam kondisi ruku membawa tas tersebut, enak gak rukunya? Malas, berat, ingin kita lepaskan atau tidak kuat. Ingin sujud, lebih berat lagi dengan menggendong tas tersebut. Maka seperti itulah ibarat, ya, dosa-dosa yang ada pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Mutaffifin, surah nomor yang ke-83 pada ayat yang ke-14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bal rana ala qulubihim, yang membuat mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu, yang membuat mereka malas untuk beramal soleh,
yang membuat mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena terjadi ron pada hati mereka, ya. Dan terjadinya ron ini pada diri dan hati mereka itu bukan karena kezaliman yang Allah lakukan, bukan, tapi memang karena perbuatan maksiat yang selama ini dilakukan oleh manusia. Lalu apa itu ron? Ron itu dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, innal mu'mina idza adnab, sesungguhnya seorang mukmin tatkala dia melakukan dosa, ya, kanat nuqtatun sauda'u fi qalbi, maka ada nokta hitam pada hatinya. Melakukan dosa ada nokta hitam, karena hati itu ibarat kertas putih, ya, lembaran putih bersih, kemudian melakukan dosa maka ada nokta hitam, tetesan tinta hitam. Fa in taba wa naza'a wastaghfar, kata Nabi SAW, kalau dia bersegera untuk taubat, wa naza'a, tidak lagi dia ulangi perbuatan tersebut, wastaghfar, kemudian dia beristighfar, sukila qalbuh, maka hatinya kembali bersih lagi, dicuci kembali, ya, nokta hitam itu menjadi hilang. Fa in zada, tapi kalau dia tidak bertaubat, tidak beristighfar, justru malah bertambah lagi melakukan kemaksiatan lain, maka nokta hitamnya semakin bertambah. Fadzalika arwan, itulah kata Nabi SAW yang disebut dengan arwan, ya, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim. Ya, terbayang nggak kalau kita memiliki kendaraan, ya, kemudian kacanya itu kita gelapkan, ya, itu kan tidak akan nampak orang yang melihat dari luar apa yang terjadi di dalam, ya. Begitu juga dengan hati kita, ketika sudah semakin banyak nokta hitam, semakin gelap hati, maka tidak akan mungkin cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam hati. Akan semakin berat untuk beribadah dan justru akan semakin tersesat, ya. Maka kita jangan tertipu dengan pujian-pujian dari orang lain, ya, yang mengatakan bahwasannya kita itu adalah ahli ibadah, yang mengatakan Anda seorang ustadz, yang mengatakan kamu itu kan sering ikut kajian. Jangan tertipu dengan pujian-pujian seperti itu, ya. Karena sesungguhnya ketika kita dipuji, sebenarnya kita selayaknya memuji yang menutupi aib kita. Ketika kita dipuji, sebenarnya Allah sedang menutupi aib kita. Kalau seandainya dosa-dosa itu menimbulkan bau, ya, yang busuk, niscaya orang tidak akan mau duduk bersama kita, karena saking busuknya tubuh kita, ya, itu karena dosa-dosa kita. Mari kita perbanyak taubat dan istighfar. Kemudian yang keempat dan yang terakhir, mari kita buat jadwal dan schedule khusus untuk Ramadan, ya. Ramadan itu kan ibarat lari maraton. Gimana sih lari maraton? Lari maraton pelan-pelan, ya. Berbeda dengan lari sprint, sejak awal itu kencang terus. Kalau Ramadan itu seperti maraton, ya. Bagaimana ketika di awal pelan-pelan, yang diinginkan adalah ritme terlebih dahulu, ya, ritme tubuh, ya. Kemudian semakin memasuki pertengahan perjalanan, maka mulai lebih dipercepat. Kenapa? Karena persaingan, ya, sudah banyak yang mengimbangi lari kita. Nah, maka kita ingin agar kita tidak termasuk yang tersisihkan, maka mulai semakin kencang. 10 hari pertama, ya, itu melakukan amalan ibadah seperti yang biasa dilakukan. 10 hari kedua mulai lebih ditingkatkan. Nah, maraton itu bagaimana? Ketika sudah semakin mendekati finish, maka disitulah kita akan mengerahkan seluruh tenaga kita, seluruh tenaga yang kita punya, ya. Itulah ibarat Ramadan seperti maraton, karena sesungguhnya di 10 hari terakhir itu akan semakin berat ujiannya, ya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu untuk beribadah pada level tertinggi di bulan Ramadan, dan itu tidak sehari 2 hari saja, tapi 30 hari full. Bahkan di 10 hari terakhir itu, ya, lebih berat lagi, ya, karena 10 hari sudah mulai semakin terpecah konsentrasi kita, ya. Sudah mulai ada promo-promo besar lebaran, ya. Bukan cuma Allah Subhanahu wa taala saja yang mengasih promo Ramadan, tapi mall kasih promo, toko-toko kasih promo, ya, pasar pun diskon besar-besaran menyambut lebaran. Mulai terpecah konsentrasi kita, ya. Kemudian apalagi acara televisi juga demikian. Acara televisi itu yang nyuguhin makanan-makanan lebaran, ya. Semakin mendekat maksiat, malam takbiran itu biasanya diisi dengan kemaksiatan, ada konser dan lain sebagainya. Pecah konsentrasi kita, ya.
Nah, meskipun kita tahu di masa pandemi seperti tidak akan ya ada konser ya, dan juga tidak terjadi yang namanya mudik dan lebaran, tapi memang di mana-mana di 10 hari terakhir itu akan lebih banyak godaannya ya. Maka kita perlu membuat jadwal yang baik dalam beribadah, dalam beribadah di bulan Ramadan, dan semoga usaha-usaha kita menuju bulan Ramadan ini mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah dengan semaksimal mungkin, meskipun ibadah tersebut lebih banyak dilakukan di dalam rumah. Nah, sesungguhnya kita dituntut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di masjid. Kita dituntut bertakwa kepada Allah bukan hanya di tempat kerja kita, bukan hanya di sekolah kita, ya, bukan hanya di lapangan, dan bukan hanya di tempat-tempat umum, tapi Allah Subhanahu perintahkan kepada kita untuk bertakwa dimanapun kita berada. Maka meskipun kita sedang berada di rumah, ya, dengan penuh keyakinan Allah Maha melihat segala apapun yang kita lakukan, dan kelak kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita meskipun beribadah lebih banyak di rumah ketika bulan Ramadan. Wal afu minkum, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.